Salam taat. Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik. Kembali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua yang mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, serta menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami datang kepadamu Tuhan, mau mendengarkan sabdamu. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa di mana ada sabdamu, di mana ada firmanmu, di mana ada kebenaranmu, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya firman Tuhan menimbulkan damai sejahtera. Dan akibat damai sejahtera ada ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong, sehingga setiap yang kami baca, kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Jemaat utusan Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang berbahagia ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dan bahkan kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Hari kemarin dan hari ini kita diperhadapkan di mana setiap gereja lokal menganggap dirinya, ajarannya, doanya, atau pelayanannya benar. Apakah salah? Tidak salah. Tapi ketika menganggap dirinya benar dan doanya benar, pengajarannya benar, bahkan juga pelayanannya benar, dengan menganggap orang lain salah, menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain tidak benar, itu yang salah di mata Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini saya berbagi apa yang saya alami dengan Tuhan. Kita boleh doakan, kita boleh uji bersama. Satu pagi dari jam 3 pagi sampai jam 5, ada suara yang berkata begini, "Helbert, coba kamu lihat. Hari-hari ini gereja Tuhan yang menamakan diri anak Tuhan, yang menamakan diri sahabat Tuhan, kadang-kadang menganggap bahwa mereka yang benar. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam doa yang sungguh-sungguh. Karena mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka menganggap bahwa mereka yang hanya menghidupi, membaca firman, belajar firman adalah tidak benar. Atau mereka yang melayani, melakukan pelayanan, baik lewat kesaksian pribadi, baik lewat pemberian, itu adalah tidak benar. Mengapa demikian? Karena mereka melihat dari sudut bahwa doa yang benar itu yang lebih benar daripada yang lain. Yang lain sesat. Dan sebaliknya, mereka yang belajar kebenaran firman, yang merenungkan kebenaran firman, berkata atau menganggap bahwa gereja yang hanya berdoa dan berdoa itu tidak benar, itu sesat. Karena mereka tidak punya firman. Mereka tidak mendalami firman. Atau sebaliknya, mereka yang melayani, mereka berkata, mereka yang merenungkan firman, mereka yang belajar firman, itu sesat, itu ahli-ahli Taurat. Mereka yang berdoa, mereka juga sesat,
Karena mereka tidak melakukan firman. Jadi ada 3 bagian. Baiklah mereka yang benar sungguh-sungguh berdoa. Baiklah mereka yang benar-benar sungguh-sungguh hanya mempelajari kebenaran firman. Atau mereka yang melayani Tuhan. Mereka menganggap diri lebih benar daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Satu pagi, yang tadi saya katakan, jam 3 pagi, Tuhan Yesus menyampaikan pesan dari sorga, bahwa anggapan-anggapan tadi adalah anggapan-anggapan yang salah. Saudaraku, kalau salah, berarti yang benar yang mana? Yang ingin saya sampaikan kepada kita, jemaat utusan Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, memang agak sedikit kendala ya dalam membuat video khotbah ini. Tetapi dengan cepat saya sampaikan kepada kita untuk kita menerima, kita percayai, kita menguji, ya, terima, uji dan percayai itu sebagai kebenaran. Waktu disampaikan pesan ini, saya percaya oleh Roh Kudus menyampaikan pesan ini. Saya terima, saya percayai, saya menikmatinya. Kenapa? Karena dibangun atas dasar kebenaran. Firman-Nya sendiri mengatakan demikian. Hendaknya kita percaya. Lewat kesempatan ini, lewat ibadah minggu ini, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Karena itu dia memberitahu yang benar. Ketika dia membuat sebuah perbandingan bahwa ada gereja lokal yang mengandalkan doanya dan menganggap dirinya sendiri benar. Ada gereja lokal hanya menganggap diri benar dari sisi kebenaran firman Tuhan. Ada gereja lokal yang menganggap diri benar dari sisi pelayanannya. Tuhan Yesus berkata bahwa yang benar, yang Alkitab catat, ketiga-tiganya gereja lokal harus menghidupinya. Yang benar dari kacamata Tuhan adalah gereja yang berdoa, gereja yang merenungkan firman, gereja yang baca firman dan merenungkan firman, dan gereja yang melayani. Jadi tidak boleh menganggap satu lebih penting. Ketiga-tiganya penting. Doa sangatlah penting. Pengajaran firman, merenungkan firman adalah sangat penting. Melayani Tuhan adalah sangat-sangat penting. Sehingga saya namakan BBM. Berdoa, belajar, merenungkan firman, dan melayani Tuhan. Ketiga ini penting. Waktu firman itu datang, pewahyuan itu datang. Kenapa penting? Tuhan mengibaratkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Walaupun fungsi masing-masing, ya tugasnya masing-masing, tapi ketiga ini menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Tiga-tiga ini sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa sangat penting. Belajar firman, merenungkan firman sangat penting. Dan melayani Tuhan juga sangat penting. Gereja utusan Kristus melakukan ketiga-tiganya. Gereja utusan Kristus menghidupi ketiga-tiganya. Dengan tidak menganggap orang lain salah, dengan tidak menganggap orang lain sesat. Karena gereja utusan Kristus fokus kepada doanya, fokus kepada belajar firman-Nya, fokus kepada melayani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus baik. Karena itu kita percaya ketiga-tiganya penting di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mau satu diagung-agungkan. Yang doa diagungkan lebih dari pengajaran firman. Yang pelayanan diagungkan lebih dari doa dan juga pengajaran firman. Kita harus hidupi ketiga-tiganya. Bapak Ibu, ini harus ada dasar kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita ketahui. Ada kebenaran firman Tuhan yang menjamin ketiga-tiganya. Bahwa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu juga dialami oleh tokoh-tokoh yang Alkitab catat.
Dan pasti kita sebagai anak-anaknya juga harus mengalami kebenaran firman yang telah disampaikan. Yang pertama, ketika kita katakan doa sangat penting, kita tahu Bapak Ibu, doa, apa itu doa? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian doa kita perhatikan. Dalam catatan saya, ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam catatan saya, kita lihat pengertian daripada doa. Doa adalah, atau doa artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi berdoa adalah mengucapkan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Itu pengertian doa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, pengertian doa seperti apa? Saudaraku, saya menuliskan pengertian doa sebagai orang percaya. Suatu relasi antara hidup manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah yang transendal itu. Transcendental artinya sesuatu yang melampaui pemahaman kita. Roh kita memohon, roh kita memuji, roh kita meminta. Tentu roh yang sudah dibenarkan. Jadi doa sangat-sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Pagi-pagi benar, Yesus sebelum memulai aktivitasnya, dia berdoa. Kita perhatikan ayatnya. Jadi pagi-pagi benar, Yesus sebelum memulai aktivitasnya, dia berdoa kepada Tuhan. Iya. Dalam kitab Markus, Bapak Ibu kita perhatikan, Markus 1 ayat 35 sampai 36, firman Tuhan berkata begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jadi Yesus memberi teladan. Sebelum segala aktivitas, dia mengambil tempat untuk berdoa. Tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan tanpa campur tangan Bapa di sorga pasti tidak berhasil. Teladan telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa doa sangat-sangatlah penting. Kita perhatikan, saudaraku, dan saya perhatikan, kadangkala orang sungguh-sungguh berdoa ketika ada di dalam tekanan. Orang akan sungguh-sungguh berdoa ketika ada dalam pergumulan. Orang baru sungguh-sungguh berdoa. Orang baru sungguh-sungguh datang sama Tuhan ketika ada di dalam masalah-masalah yang berat, yang dituntut dari kita, yang diminta dari kita. Jangan dulu ada masalah, jangan dulu ada pergumulan, jangan dulu ada beban yang berat, baru kita datang pada Tuhan berdoa sungguh-sungguh.
Hendaknya setiap pagi kita mengambil bagian, kita datang sujud, meminta kepada Tuhan Yesus melalui doa. Saya akan ajarkan lebih dalam lagi. Di dalam doa itu ada pujian, ada penyembahan, ada doa pengakuan dosa, ada doa puasa, ada doa ucapan syukur, ada doa permohonan. Bicara doa sangat-sangat luas. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah betapa pentingnya doa itu. Sehingga Yesus pun lakukan itu dan meninggalkan teladan bagi kita. Tidak hanya Yesus, tapi Kornelius. Kornelius orang yang saleh dan orang yang berdoa. Kisah Para Rasul 10, ayat yang kedua, ayat yang ke-30, ayat yang ke-31. Dia saleh, dia berdoa, ya. Dia datang pada Tuhan, dia bawa pergumulannya. Apa yang terjadi? Dia dijumpai malaikat bahwa doa dan sedekahmu dijawab. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 dan 30-31. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Kornelius juga, saudaraku, Alkitab catat bahwa dia mementingkan doa di atas segalanya. Berarti doa ini penting. Gereja harus bergerak di dalam doa. Saya berdoa bagi para pendoa yang telah mengambil bagian berdoa. Kita akan melihat pentingnya doa. Mengapa orang percaya berdoa? Apa yang harus didoakan? Alkitab mencatat semuanya. Alkitab menjawab semuanya. Waktu saya menerima pesan-pesan Tuhan ini, Tuhan buka semua ayat-ayat itu. Betapa pentingnya doa. Saya berdoa bagi mereka yang sudah mengambil bagian di dalam doa-doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap anak-anakmu yang sadar, tahu dan percaya bahwa doa sangatlah penting, sehingga mereka mengambil bagian di dalamnya. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk orang lain, untuk keselamatan jiwa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-hambamu. Haleluya, haleluya, amin. Kesempatan yang berbahagia juga saya mengajak kita supaya setiap kita juga selalu terlibat di dalam doa-doa kita. Kenapa? Penting. Perintah Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku, taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Taat, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Itu perintah. Jadi kalau perintah, setiap mereka yang percaya kepadanya wajib melakukannya. Untuk melakukan itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Gereja harus sungguh-sungguh berdoa. Ada contoh lain lagi, jemaat mula-mula. Ayatnya banyak, saya ingin tunjukkan kepada kita. Jemaat mula-mula, mereka mulai dengan doa, sehingga Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka berani dengan kekuatan roh yang luar biasa menyampaikan kebenaran firman. Dan banyak orang diberkati. Ada contoh lain lagi. Paulus dan Silas di dalam penjara, yang terkurung oleh penjara. Mereka sungguh-sungguh berdoa, maka penjara itu rontok. Kepala penjara juga bertobat. Saudaraku, hari-hari ini bukankah kita dipenjara oleh COVID-19? Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita menganggap doa penting, doa di atas segalanya, karena ada teladan yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh, bahkan sang pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berdoa. Tidak ada alasan lagi untuk tidak terlibat di dalam doa. Kenapa? Karena sangat-sangatlah penting. Bapak Ibu, kita akan buka lebih dalam dan lebih banyak lagi tentang doa, sehingga kita mengerti doa sangat penting. Ya, apa yang Alkitab suruh kita doakan, mari kita lihat.
dan kapan kita berdoa. Doa yang seperti apa ya yang dijawab oleh Tuhan? Tuhan mendengar doa orang benar. Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman. Dan Tuhan juga mau supaya kita berdoa setiap waktu. Ada beberapa ayat yang sebenarnya kalau cukup waktu saya ingin sampaikan. Hanya memang sedikit kendala dengan memori kamera yang saya gunakan. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, pasti seluruh jemaat utusan Kristus mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan terbesar. Harus mengalami, menghidupi bahwa doa di atas segala-galanya. Kita akan belajar bersama-sama. Dalam catatan saya, Alkitab mencatat mengenai siapa saja yang perlu kita doakan oleh orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang. Roma 10 ayat 1, Matius 9 ayat 36, 38. Kita akan baca nanti. Kemudian para penguasa. Ya. 1 Timotius 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Siapa lagi yang perlu kita doakan? Menurut perintah Alkitab, mereka orang-orang yang sakit. Yakobus 5 ayat 13 sampai 15. Kisah para Rasul 28 ayat 8. Musuh-musuh kita, Alkitab meminta kita untuk doakan. Ya, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Dan selanjutnya, siapa lagi yang perlu kita doakan? Orang-orang percaya harus kita doakan. Siapa lagi yang kita doakan? Injil, pemberitaan Injil harus kita doakan. Dan Tuhan Yesus sendiri memberi kita contoh yang baik dalam Yohanes 17 tentang bagaimana siapa yang harus kita doakan. Bukankah dia juga berdoa bagi saya dan Bapak Ibu? Sampai hari ini dia berdoa bagi saya dan Bapak Ibu. Jangan menunggu ketika ada pergumulan yang berat, ketika ada beban yang berat, ketika ada tekanan, ketika ada ancaman, baru kita sungguh-sungguh berdoa. Saudaraku, mari ambil bagian di dalam kegerakan doa. Berdoalah untuk poin-poin tadi. Baik buat jiwa-jiwa yang terhilang, baik buat untuk penguasa pemerintah atau musuh-musuh kita, orang-orang percaya juga kita perlu doakan. Kita berdoa untuk pemberitaan Injil. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Saudaraku, doa sangat-sangatlah penting. Yang kedua, belajar kebenaran firman Tuhan sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena firman Tuhan membersihkan. Firman Tuhan menselaraskan. Menselaraskan apa? Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Ketika kita merenungkan firman, maka pikiran kita diselaraskan, perasaan kita diselaraskan, kemauan kita diselaraskan, mengerti tentang kehendak Allah. Maka itu sangat-sangatlah penting. Ada begitu banyak ayat yang begitu penting, yang begitu kita ketahui. Dan Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Hendaklah dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran, perasaan, kehendak yang namanya dengan jiwa. Jiwa yang berdosa itu adalah jiwa yang memberontak, jiwa yang mengambil jalan sendiri, jiwa yang punya kehendak sendiri, jiwa yang melanggar hukum-hukum Allah. Ketika mulai belajar kebenaran firman, ketika mulai merenungkan firman, dan ini sangat-sangatlah penting. Jadi pendoa, doa sangat penting, belajar firman juga sangat penting. Sayang kalau kita lihat orang tidak mau belajar firman ya. Kenapa? Pikiran yang mereka pikirkan adalah dari diri sendiri. Kalau dari kebenaran dari diri sendiri, saya percaya satu hari kita pasti mentok, satu hari kita pasti lelah, satu hari pasti kita capek.
Kenapa? Karena tidak ada kebenaran. Kita lakukan sesuatu, dasar dan motifnya bukan memuliakan Tuhan Yesus, tapi memuliakan diri kita sendiri. Bukan memuji Yesus, tapi memuji diri kita sendiri. Bisa saja tidak kita ucapkan, tapi karena motifnya bukan untuk Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang belajar kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Ingat firman Tuhan, perkatakan itu siang dan malam. Yosua, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1. Wah, banyak ayat yang memberkati kita. Dan harus menganggap belajar firman, merenungkan firman, ini sangat penting. Sudah 2, saudaraku, yang sangat penting. Berdoa, belajar firman, saya harus ada di dalamnya. Saya harus ada di dalam doa. Saya harus ada di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, menghidupi itu semua. Dan yang ketiga, jangan dilupakan, yaitu melayani Tuhan. Melayani lewat berbagai cara, Bapak Ibu. Alkitab catat, melalui perbuatan kasih. Saya percaya jemaat utusan Kristus sampai hari ini terus setia melayani Tuhan dimanapun berada. Tidak hanya di kota Jakarta, di kota-kota, lewat pelayanan-pelayanan kita. Ya, mulai dari keluarga besar utusan Kristus, orang-orang yang tidak kita kenal, kita sudah lakukan pelayanan. Mari pertahankan. Kenapa? Karena penting di mata Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, kita melayani jiwa-jiwa. Bahkan kita dengar di hari Selasa, melayani Tuhan melalui penderitaan kita. Selain perbuatan kita, ya, buah roh, ya, perbuatan kasih maksud saya, buah-buah roh yang kita timbulkan sehingga orang lain melihat Kristus. Bahkan melalui penderitaan. Ada ayat yang mendukung semuanya. Saya tidak bahas tentang pelayanan dulu, saya tidak bahas tentang belajar firman dulu, tapi saya bahas tentang doa, sangatlah penting. Belajar merenungkan firman adalah sangatlah penting, dan melayani Tuhan adalah sangat penting. Ketiga ini harus dan wajib utusan Kristus menghidupinya, karena itu yang Yesus mau. Itu yang Yesus harapkan. Saya mengajak kita tidak bosan-bosan. Jangan melihat orang lain sesat, tapi hidupkanlah doa, hidupkanlah rasa lapar dan haus, belajar akan firman Tuhan. Minta Roh Kudus tolong kita. Kita harus punya firman yang cukup untuk melangkah, untuk bertahan di hari-hari ini dalam kondisi seperti ini. Dan kita juga tidak dingin dalam melayani Tuhan karena kondisi dan keadaan seperti ini. Ketiga poin ini harus kita pertahankan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat utusan Kristus. Saya akan akhiri, tetapi saya tahu bahwa ketiga-tiga ini penting. Gereja Tuhan harus hidup dalam ketiga-tiga ini, yaitu doa yang sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, bahkan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita lakukan ini. Ini adalah ciri-ciri anak-anak kerajaan. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kerajaan Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri anak-anak Tuhan. Ciri-ciri sahabat Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku dan melakukan perintahku, engkaulah anakku. Kalau engkau mengasihi aku dan juga melakukan perintahku, engkaulah sahabatku. Ada banyak ayat yang menerangkan itu. Salah satu contoh saya bacakan Bapak Ibu. Dalam kitab Yohanes, lima ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya apa? Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang saya namakan dengan taat.
Matius 28 ayat 18, 19, 20. Semua kita sudah tahu, semua kita sudah hafal. Bahkan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan? Lakukan. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Barang siapa, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi orang-orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di akhir khotbah saya harus melihat ketiga-tiga ini penting, yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sebagai kita sebagai pendoa melihat orang yang belajar firman Tuhan tidak benar bahkan sesat. Jangan sebagai orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan melihat para pendoa tidak benar dan sesat, atau para pelayan yang melayani dengan perbuatan melayani untuk memberitakan kasih kuasa Kristus adalah sesat. Jangan. Tiga-tiga ini kita hidupi. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan buka lebih dalam. Kita akan bahas lebih dalam tentang doa. Tetapi hari ini, di minggu pagi ini, kita mengerti bahwa gereja yang dikehendaki oleh Tuhan, gereja yang disukai oleh Tuhan, gereja yang disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu gereja yang berdoa, gereja yang belajar firman, gereja yang melayani Tuhan. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, jangan memandang dari pandangan kita. Jangan memandang dari apa yang kita tahu, tapi apa yang Alkitab catat. Tadi dia telah memberi kita teladan dalam doa. Dia juga telah memberi kita teladan di dalam merenungkan firman Tuhan. Dia berkata firman penuh dengan kuasa. Firman adalah Injil yang menyelamatkan. Kita harus belajar dan belajar merenungkan firman, supaya apa? Nanti kalau ada profetik didasari oleh firman, kita tidak menjadi sesat karena kita tidak punya firman. Dan bahkan kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia, tapi kita punya firman. Kita memulai dengan doa. Puji nama Tuhan. Gereja utusan Kristus hadir untuk menghadirkan hidup di dalam doa, menghidupi doa, menghidupi kebenaran firman Tuhan, untuk hidup sama seperti Kristus hidup, karakternya, karena firman telah membersihkan pikirannya, perasaannya dan kehendaknya. Jiwanya sudah dibersihkan, makin selaras dengan Tuhan. Karena apa? Dipenuhi oleh firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Atau bagaimana mereka percaya kepada Dia kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Dalam kitab Roma bukankah dicatat demikian? Mari, doa sangat-sangatlah penting. Belajar firman Tuhan sangat-sangatlah penting. Dan juga melayani Tuhan sangat-sangatlah penting. Hidupi ketiga hal ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, sedikit telah hamba sampaikan kepada umat-Mu apa yang Engkau pesankan. Ampuni kami kalau selama ini kami memandang dari sudut pengertian kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami merasa benar, kami merasa lebih bisa, sebagai pendoa, sebagai orang yang belajar firman, atau sebagai orang yang melayani. Kadang menganggap orang lain tidak benar, orang lain sesat. Tapi hari ini kami terlalu percaya bahwa Tuhan membukakan kepada kami, Tuhan Yesus memberi kepada kami ketiga-tiga ini. Doa, belajar merenungkan firman, dan melayani Tuhan. Tiga ini sangatlah penting, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa ditekankan, yang satu tidak. Kami terima dengan iman, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus mampukan kami sehingga tiga-tiga ini kami hidupi. Bahkan gereja utusan Kristus hadir, menghadirkan kerajaan Allah dengan hati yang berdoa, dengan hati yang mau belajar, terus diisi firman, dengan hati yang melayani. Semuanya
untuk kemuliaan-Mu, untuk nama-Mu dipuji, disembah, untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Salam taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dengan melakukan doa, merenungkan firman, belajar firman, merenungkan firman, dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bahas lebih dalam lagi. Tetap bergairah di dalam ketiga hal ini. Tuhan tidak mau kalau hanya satu saja yang kita anggap lebih baik dan lebih benar. Karena kita tahu yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi anak-anaknya yang berdoa, yang belajar kebenaran firman Tuhan siang dan malam, dan melayani Dia sampai kedatangannya kembali yang kedua kali. Maranatha, salam taat, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.